Oke, so sekalian kita akan sama-sama untuk masuk di dalam Christmas and Persecution, dan kita akan melihat dalam kitab suci bagaimana Christmas and Persecution itu relevan. Kita melihat bagaimana Natal dan penganiayaan itu adalah sesuatu yang connect dan memiliki hubungan, dan bagaimana kita bisa belajar untuk mengkaitkan ini sehingga kita bukan berkata bahwa Natal itu hanyalah berbicara tentang sukacita, hanyalah bicara tentang apa yang namanya sebuah satu sense untuk kita bisa berpesta atau kita bisa menikmati warna-warni maupun menikmati akan sebuah kebersamaan. Tetapi kita juga perlu melihat dari sisi yang lain bagaimana Christmas itu berkaitan dengan penganiayaan, dan saya sangat harapkan kita bisa melihat dari segi-segi ini supaya kita juga bisa membawa akan pengertian yang benar tentang Natal bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mempercayai Kristus di dalam iman. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama untuk melihat di dalam satu bagian kitab suci. Kita akan hari ini membuka banyak ayat, saudara, untuk kita bisa belajar. Pertama, saya akan mengajak saudara untuk melihat dari Lukas pasal 2. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang kedua. Di dalam Lukas pasal yang kedua, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara, waktu kita melihat ayat ini, mungkin kita berkata bahwa, wah, ini adalah satu ayat yang sebenarnya kalau dilihat di mana hubungannya dengan Christmas and Persecution. Kenapa kok ayat ini bisa dibicarakan di dalam satu konteks untuk melihat bagaimana ini ada hubungannya dengan persecution? Saudara, pada saat kita melihat di dalam konteks kehidupan waktu itu, mereka berada di dalam satu konteks bagaimana bayi-bayi orang Yahudi itu adalah bayi-bayi yang sangat-sangat diincar oleh Raja Herodes. Maka Raja Herodes waktu mendengar bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjadi raja orang Yahudi dan dia akan lahir di Bethlehem. Maka waktu kita melihat apa yang terjadi di dalam Yudea adalah mereka mendengar sebuah berita bahwa seluruh bayi-bayi orang-orang Yahudi itu harus dibunuh. Harus dibunuh sehingga tidak boleh ada bayi laki-laki. Nah, itu adalah konteks secara general. Kita melihat Raja Herodes melakukan genosida, sehingga informasi ini sudah tersebar kemana-mana. Karena informasi ini sudah tersebar kemana-mana, maka pada saat orang melihat bayi, dan mereka melihat bayi itu adalah bayi orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang pastinya adalah orang-orang yang memiliki ketakutan. Kenapa? Jangan-jangan ini yang melarikan diri. Jangan-jangan ini adalah orang yang membawa akan anak yang seharusnya dibuang, yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk hidup, tapi justru dia adalah anak pelarian. Nah, saudara, maka itulah kenapa kita melihat tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan. Saudara, beberapa penafsiran menyatakan ini adalah, pertama, memang ada yang menafsirkan bahwa memang waktu itu sudah mantap, sudah penuh, gitu ya. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa pada saat itu dengan informasi bagaimana bayi-bayi Yahudi itu adalah bayi-bayi yang seharusnya dibantai punah untuk supaya tidak memberikan ruang bagaimana bayi Yesus dapat lahir. Nah, tetapi sekarang pada saat kita melihat ini yang terjadi, maka itulah kenapa di dalam konteks general seperti itu, maka sangat mungkin bahwa bagaimana mereka sebenarnya bukan no guest room available for them. Tetapi justru ada penafsiran yang mengatakan mereka sengaja tidak memberikan guest room, tidak memberikan ruang
untuk mereka bisa beristirahat. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu bukan sekedar penolakan karena tidak ada ruang, tapi justru penolakan karena kamu membawa bayi orang Yahudi. Nah, saudara, jika penafsiran itu adalah suatu penafsiran yang relevan, maka menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya pada waktu menyatakan bahwa ini yang terjadi, maka saudara, kita melihat inilah adalah the seed of persecution. Jadi bagaimana Yesus waktu dia lahir, Raja Herodes sudah sangat marah sehingga akhirnya kita melihat bayi-bayi Yesus dibantai dan bayi-bayi laki-laki dibantai, khususnya orang-orang Yahudi, demi bayi Yesus. Dan akhirnya kita melihat dengan mereka pergi, melarikan diri, dan sebagainya. Dan waktu orang-orang melihat seorang perempuan membawa bayi, dan apalagi muka mereka adalah orang Yahudi, maka mereka tidak mau ikut-ikutan. Mereka tidak mau mengambil resiko. Maka no room for Christ. Saudara, dan kita melihat ini adalah sesuatu yang sebenarnya hari ini kita kalau lihat di dalam dunia ini. Bukankah kita jadi orang Kristen juga susah? Apalagi kalau sudah hidup di satu negara yang sangat tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya adalah kalau saudara berada di China. Saudara, di China kelihatannya kalau di kota-kota yang besar, saudara merasakan bahwa bebas luar biasa. Tetapi justru kita melihat di China pun kita juga melihat bagaimana orang-orang berasa tahu saudara Kristen. Maka mereka bisa melaporkan saudara karena iman saudara. Mereka bisa menginterogasi saudara karena iman saudara. Dan mereka bisa untuk menjebloskan ke dalam penjara karena imanmu. Maka saudara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jelas. Bagaimana persecution di dalam pribadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sangat relevan. Dan kita melihat bukan hanya orang Kristen yang mengalami, tapi Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia, dia lahir di Bethlehem pun, kita melihat persecution sudah terjadi. Kita melihat Raja Herodes sudah melakukan pembantaian supaya bayi-bayi Yahudi tidak dilahirkan. Maka kita melihat pada saat bayi Yesus masih bisa dilarikan daripada Bethlehem. Tetapi pada saat kita melihat waktu dilarikan pun, kita melihat there is no guest room available for them. Tidak ada ruang untuk mereka bisa beristirahat. Maka no room for Christ. Maka no room for Christ, no room for Christian. No room for Christian, no room for you and me. Maka itulah kenapa kita melihat di negara-negara yang sangat-sangat melawan Tuhan, waktu saudara memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mengalami akan sebuah penolakan demi penolakan. Dan Yesus sudah mengalami itu. Maka jangan kita berkata, kita bersama dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengalami bahaya. Karena tongkat dan gadanya akan beserta dengan kita. Lalu akhirnya mengatakan kita tidak akan pernah mengalami bahaya. Itu adalah orang-orang yang konyol mengikut Tuhan. Karena justru mengikut Tuhan itu kita out from comfort zone. Justru mengikut Tuhan itu kita berada di area yang berbahaya. Tapi di dalam area berbahaya, Tuhan beserta kita. Itu adalah konteksnya. Tapi seringkali orang Kristen salah tafsir dan mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada penderitaan, di dalam Tuhan nggak ada sakit penyakit, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kemiskinan, maka ikut Tuhan pasti kaya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah penafsiran konyol luar biasa. Yesus saja datang dunia ditolak oleh Raja Herodes. Sehingga bayi-bayi tidak bersalah, bayi-bayi Yahudi harus dibantai hanya karena bayi Yesus. Sudah kita melihat bagaimana ini adalah sebuah the seed of persecution. Dan bahkan pada saat ditolak pun manusia takut campur tangan. Takut mereka juga akan dipenggal. Takut mereka juga akan dibegal. Mereka takut. Sehingga akhirnya apa? No room for Christ. No room for Joseph, no room for Maria. Maka akhirnya kita melihat Yesus akhirnya dilahirkan di palungan. Maka hari ini kita melihat the seed of persecution relevan luar biasa, saudara. Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh persecution sangat berkaitan dengan Natal. Maka waktu kita merayakan Natal hari ini, jangan lupa bahwa Natal tidak sepatutnya dimengerti hanya bicara tentang sukacita, tapi Natal juga harus bicara tentang realita, di mana realita
bahwa penganiayaan bisa terjadi di saat kita menjalani Natal. Hari ini berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di penjara pada bulan Desember ini. Kita melihat banyak misioneri-misioneri yang berada dalam penjara karena mereka memberitakan Injil. Tapi pada saat mereka memberitakan Injil, mereka sekarang ada di penjara dan mereka tidak bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga mereka. Saudara, maka banyak mereka mengalami duka cita hari ini. Kenapa? Karena there is no room for them. Karena tidak ada ruang buat dia untuk bisa memberitakan Injil. Karena tidak ada ruang untuk mereka bisa membawa Injil untuk bisa didengar oleh banyak orang. Kenapa? Karena dunia menolak mereka. Maka itulah kenapa, saudara, pada saat kita bicara hal yang pertama, Christmas and persecution, Lukas 2 ayat 4-7 menyatakan, di saat mereka ditolak, di saat dikatakan tidak ada ruang bagimu, maka saudara di situ menunjukkan bahwa Kristus pun sudah ditolak oleh dunia. Maka melihat hal seperti ini, bagaimana kita mengambil hikmah dari semua ini. Maka saudara, dari semua ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu apa? Hikmah yang dapat kita ambil yaitu di saat kita hari ini sebagai orang Kristen merayakan Natal, dan waktu merayakan Natal saudara ditolak, jangan kaget. Natal bukan sesuatu yang semua orang bisa terima. Seperti tadi saya sudah mengatakan, di Somalia sudah merayakan Natal, saudara akan dibunuh. Di North Korea sudah merayakan Natal, saudara akan dimasukkan penjara, disiksa. Dan pada saat saudara berada di Saudi Arabia, saudara juga akan dicambuk, saudara juga akan ditembak, saudara juga akan diperlakukan menurut hukum syariah. Untuk apa? Untuk menyatakan hukuman bagi orang kafir. Maka saudara, ini menunjukkan bahwa iman kita sebagai orang percaya adalah sesuatu yang nggak perlu kita kaget di saat kita mengalami persecution. Yesus lahir dalam dunia yang mengalami itu. Dan ini biarlah menjadi pelajaran kita yang pertama. Kedua, kita coba lihat di dalam ayat 8-12. Tadi kita sudah membaca ayat 4-7. Sekarang saya ajak saudara melihat ayat 8-12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kenapa ini juga dikaitkan dengan Christmas and persecution? Saudara harus tahu bahwa di dalam konteks pembacaan yang kita baca, malaikat bertemu dengan gembala. Nah, saudara, gembala di zaman itu adalah kelompok yang tidak dianggap. Satu kelompok yang tidak di welcome. Nah, kita melihat bagaimana secara mayoritas Yerusalem adalah tempat orang-orang Yahudi dan mereka berada dalam bait suci dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang rohani. Sedangkan kalau kita melihat para gembala ini tidak pernah diizinkan untuk masuk ke dalam Yerusalem. Kenapa? Karena gembala dianggap low class, dianggap adalah masyarakat yang rendah. Lalu mereka juga nggak diizinkan untuk masuk ke bait suci, saudara. Mereka tidak boleh masuk ke Yerusalem, mereka tidak boleh masuk ke bait suci. Mereka hanya boleh berada di luar Yerusalem. Nah, kalau kita mungkin bertanya, kenapa demikian? Kenapa para gembala tidak boleh masuk ke wilayah Yerusalem? Kenapa justru di luar Yerusalem mereka harus hidup di sana? Mereka tidak bisa ibadah, mereka tidak boleh masuk ibadah, mereka tidak boleh akan ikut di dalam bait suci. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada Zoom, mungkin mereka berharap juga bisa ikut Zoom.
Tapi mereka tidak diizinkan masuk ke bait suci. Mereka tidak diizinkan untuk ibadah fisik. Mereka nggak diizinkan untuk bisa memiliki sebuah worship bersama-sama. Nah, saudara, kalau kita melihat secara mayoritas, mereka adalah orang-orang yang rohani, mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang bukan low class, sehingga mereka bisa beribadah. Saudara, tetapi saudara coba lihat, orang-orang gembala ini, mereka kenapa nggak diizinkan untuk masuk ke tempat ibadah? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang illogical. Kenapa? Karena kita percaya bahwa bait suci itu adalah ditujukan kepada semua kalangan. Semua orang boleh masuk. Bahkan kalau kita melihat dalam konteks di Yerusalem, pemungut cukai saja diperbolehkan meskipun di baris paling belakang, tapi minimal dia boleh masuk ke bait suci. Maka kenapa gembala tidak boleh masuk ke bait suci? Pemungut cukai yang dianggap hina saja masih diizinkan masuk ke bait suci. Tapi gembala kenapa tidak boleh? Sudah, ini sesuatu pertanyaan, sudah. Maka kalau membaca konteks yang ada, maka sudah akan menemukan bahwa ini bukan isu, sebenarnya bukan isu karena kelas. Sebenarnya ini bukan isu bahwa karena mereka adalah low class, karena mereka bukan orang berpendidikan, maka tidak boleh masuk tempat ibadah. Bukan itu sebenarnya. Walaupun kita melihat secara general alasan itu yang dinyatakan, karena mereka adalah orang-orang tidak berpendidikan. Tetapi sudah, kalau kita melihat problem yang paling jujur, bukanlah karena itu. Kalau kita melihat problem yang paling jujur adalah apa? Problem yang paling jujur adalah karena bait suci memiliki bisnisnya sendiri. Karena bait suci juga menjual binatang, menjual persembahan, menjual domba-domba. Dan mereka mengambil keuntungan daripada gembala-gembala tersebut. Dan saudara tahu, bait suci mengambil keuntungan berapa kali lipat. Kalau kita melihat, justru bait suci mengambil keuntungan 3 kali lipat daripada gembala-gembala yang ada di luar Yerusalem. Maka supaya tidak terbuka, maka itulah yang terjadi. Yaitu apa? Mereka tidak mengizinkan gembala masuk ke bait suci. Saudara, ini adalah sebuah pemurtatan terjadi. Inilah yang dilakukan gereja, yang dilakukan bait suci dengan sangat-sangat tidak bertanggung jawab, yaitu adalah tidak mengizinkan gembala beribadah kepada Tuhan hanya karena urusan keuntungan 30% daripada apa yang dibeli daripada gembala. Saudara, waktu kita melihat ini adalah satu hal yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Maka itulah kenapa kita bisa mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang dipersekution, yang mengalami persecution, yang mengalami persecuted. Kenapa? Karena istilahnya orang-orang gembala ini, kamu tidak boleh masuk ke bait suci. Go away. Kamu cuma low class. Kamu nggak boleh mix dengan kami. Kamu nggak boleh campur sama kami. Kamu nggak boleh ibadah sama kami. Kamu harus keluar daripada bait suci. Nggak boleh beribadah pada Tuhan. Saudara, tidak memperbolehkan seseorang untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah menabur benih persecution. Di saat kita mengatakan jangan ibadah bersama-sama dengan saya, saudara sudah menabur benih penganiayaan. Saudara menganiaya orang yang mau ibadah, tapi saudara mengatakan tidak boleh ibadah. Itu sudah bibit daripada penganiayaan. Saudara, saya pernah berdiskusi dengan seorang rekan saya, di mana dia adalah seorang hamba Tuhan, karismatik. Dan saya ada diskusi dengan dia waktu itu, dan saya mengatakan bahwa bagaimana kita seharusnya sebagai hamba Tuhan menerima orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Dan dia men-sharingkan bagaimana dia punya seorang jemaat.
Saudara, dia punya seorang jemaat di mana dia bekas ngobat narkotik. Dan dia anak yang sangat rusak, di mana semua tubuhnya ini penuh dengan tato. Semua tubuhnya penuh dengan tato, dan akhirnya dia satu kali dia bertobat, dan waktu dia bertobat, akhirnya dia datang ke gereja. Tetapi waktu dia datang ke gereja, dia tidak merasa di welcome oleh gereja. Karena gereja terganggu dengan tato-tatonya. Karena gereja terganggu dengan apa yang menjadi penampilannya. Karena gereja menganggap bahwa dia orang yang kelihatannya anak brengsek, kelihatannya anak nggak benar. Gimana mungkin bisa masuk ke gereja dengan tampak seperti ini? Kalau dia masuk ke gereja ini, nanti kalau dia pacaran sama anak saya gimana? Kalau dia masuk ke gereja ini lalu mempengaruhi anak-anak yang lain yang rusak bagaimana? Dan akhirnya kita melihat kekhawatiran yang terjadi di gereja, akhirnya mengatakan bahwa kamu jangan ke gereja ini deh, kayaknya nggak cocok sama kamu, kamu cari gereja yang lain aja. Sudah, gereja yang berani untuk mengatakan kamu pergi gereja lain saja, kenapa? Karena kamu nggak cocok di sini. Kenapa nggak cocok? Karena kamu bisa bikin rusak anak di sini, kamu bisa bikin jemaat di sini hidup di dalam hidup yang kelam dan sebagainya, maka lebih baik kamu keluar. Saudara, Tuhan Yesus menerima semua orang berdosa. Maka ada hak apa? Hanya karena takut anak kita jadi rusak gara-gara orang yang masuk ke gereja, bertobat dan masuk ke gereja, akhirnya orang itu tidak diperbolehkan ada di gereja. Hanya karena dia pendosa. Maka saya waktu mengatakan, saya dengar kalimat dari engkau, saya mengatakan, gereja yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh gereja di sini, itu adalah gereja yang murtad. Itu adalah gereja yang menebar bibit persecution. Kenapa? Siapa orang berdosa? Dia orang berdosa, betul. Tapi jangan lupa, kita juga orang berdosa. Di hadapan Tuhan, Tuhan memandang kita semua sama. Tapi Tuhan juga mengajak kita untuk dididik dengan benar. Maka orang-orang yang sudah bertobat pun, Tuhan bisa pakai gereja untuk membawa mereka menghidupi lebih benar akan pertobatan mereka. Setelah akhirnya orang itu ditolak di satu gereja. Ditolak di gereja yang lain. Ditolak. Akhirnya dia mengatakan, saya mau bertobat, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sekarang yang menolak saya bukan orang Kristen, tapi sekarang orang Kristen yang justru menolak saya. Saya seharusnya diterima dong sama orang Kristen, tapi sekarang saya yang justru ditolak sama orang Kristen. Apa bedanya kalau gitu? Kalau gitu siapakah sesamaku? Kalau gitu siapakah saudaraku? Saudaraku saja nggak mau aku. Saudara, saya waktu dengar kalimat itu, saya menyadari bahwa gereja hari ini, jika tidak sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran, tidak sungguh-sungguh merangkul dengan benar, maka gereja adalah penganiaya jemaatnya sendiri. Jika gereja tidak setia kepada firman dan tidak setia melakukan firman, gereja adalah penganiaya jemaatnya sendiri. Maka, saudara, kita kalau melihat siapakah gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu seharusnya adalah jemaat bait suci. Tapi justru ditolak oleh imam-imam bait suci. Maka imam-imam bait suci adalah penebar apa yang namanya persecution. The seed of persecution, bibit daripada penganiayaan, adalah ditabur oleh para imam di bait suci. Maka hari ini kita sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana kita jangan pilih-pilih. Kalau jemaat harus pilih yang kaya, yang miskin enggak usah. Pilih yang ganteng, yang muka buruk rupa enggak usah. Yang tinggi-tinggi, yang pendek-pendek dibuang. Yang kurus-kurus, yang gendut-gendut dibuang. Saudara, itu adalah perbuatan yang tidak dihasilkan kitab suci.
Maka saudara, bibit penganiayaan. Kita melihat yang kedua adalah para gembala yang seharusnya bisa menjadi jemaat bait suci, tapi ditolak oleh bait suci sendiri. Maka disitulah orang yang eksklusif mengatakan, you should not mix with us. Kamu nggak boleh campur sama kami. Itulah orang-orang yang membawa perpecahan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rusak. Walaupun kita tahu di dalam kekristenan itu ada teologi yang benar, ada teologi yang salah. Kita di satu sisi adalah orang Kristen, tapi kita harus tahu kita Kristen macam apa. Kita sebagai orang Kristen pun kita harus mengejar teologi yang benar. Tapi bukan berarti dengan teologi yang benar, akhirnya kita membuang orang-orang berdosa. Tidak. Kita justru harus tetap buka tangan terhadap orang-orang berdosa untuk bertobat. Dan kalau sudah bertobat, dan tapi kita justru tidak mau terima dia, justru malah buang mereka. Justru yang butuh pertobatan itu adalah orang-orang di dalam gereja. Justru yang butuh pertobatan adalah para imam yang ada di bait suci. Maka hari ini kita harus belajar bahwa bibit persecution, bibit penganiayaan berkaitan dengan Natal itu adalah sesungguhnya terjadi. Itulah kenapa malaikat datang kepada para gembala. Karena para gembala tidak pernah dilayani oleh gereja. Karena para gembala tidak pernah dilayani oleh para imam. Karena para gembala tidak pernah dilayani oleh orang-orang percaya. Orang percaya cuma bisnis sama mereka. Para imam cuma bisnis sama mereka. Orang-orang bait suci cuma bisnis sama mereka. Tapi tidak pernah membawa iman, membawa Injil, dan tidak pernah untuk membawa mereka untuk dibimbing, untuk bertobat, dan membawa mereka hidup di dalam kesucian dan kebenaran Tuhan. Maka saudara, ini pelajaran buat saudara dan saya. Natal seharusnya menjadi sebuah sukacita yang kekal, yang kita sharingkan bukan cuma kepada sesama kita, tapi juga kepada mereka yang berbeda dengan kita. Maka itulah kenapa orang-orang miskin membutuhkan Natal. Orang-orang kaya membutuhkan Natal. Kita melihat orang-orang pintar membutuhkan Natal. Orang-orang rakyat jelata memerlukan Natal. Dan itulah kenapa Natal adalah momen Injil diberitakan. Kenapa? Karena itulah kebutuhan setiap orang. Maka itu yang kedua yang saya sharingkan, saudara sekalian, yaitu adalah bagaimana kita melihat melalui para gembala. Mereka sudah menerima bibit penganiayaan dari orang-orang bait suci. Maka itulah kenapa kerajaan menaburkan bibit penganiayaan. Bait suci juga menaburkan bibit penganiayaan. Dan kita juga melihat dari kitab yang lain, yang ketiga. Kita melihat dari Matius pasal yang kedua. Mari kita buka sama-sama. Di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, saya akan baca ayat 1 dan 2. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 7 dan 8. Baik, saya baca ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat 7 dan 8. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, kita melihat bagaimana orang Majus adalah orang pintar. Orang Majus adalah para cendekiawan. Dan orang Majus juga adalah orang-orang rohaniawan. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang Majus, orang rohaniawan, tetapi mereka yang menghidupi rohaninya bukan di atas iman kepercayaan yang benar. Mereka menghidupi kepercayaan-kepercayaan mereka masing-masing. Mereka punya agamanya masing-masing. Tapi mereka diizinkan Tuhan untuk melihat bintang timur.
Mereka diizinkan Tuhan untuk melihat the star, the Bethlehem. Dan dia justru ditunjukkan bagaimana the King of the Jew itu lahir. Jadi waktu kita melihat orang-orang Majus melihat bintang itu, lalu akhirnya kita melihat di ayat 7 dan 8, Herodes memanggil mereka secara secretly. Lalu akhirnya bertanya secara detail. Dan akhirnya mengatakan, go and search carefully for the child. Lalu dia mengatakan, as soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. Saudara, kalau kita melihat kalimat-kalimat yang dikatakan, itu adalah kalimat yang seakan-akan menunjukkan, I will join you to worship this child. Saya akan bergabung dengan kamu. Kita akan menyembah bersama-sama. Tapi kita tahu, saudara, Herodes bukan untuk mau menyembah Yesus, tapi Herodes mau untuk membunuh bayi Yesus. Dan kita melihat Yesus bukan sekedar waktu bayi-bayi laki-laki dibasmi saja, tapi dia juga mau secara sendirian, secara pribadinya, dia ingin membunuh bayi Yesus. Setelah sekali lagi kita melihat the seed of persecution. Kita melihat bibit penganiayaan. Herodes menjadi penganiaya Kristus. Nah, hari ini kita melihat banyak orang-orang yang juga jadi orang Kristen yang hidup di dalam violence dan intimidation seperti ini. Hari ini kita melihat banyak orang-orang masuk penjara, tapi mereka masuk penjara karena mereka adalah Kristen. Dan mereka dijebak oleh karena mereka Kristen. Mereka dijebak karena mereka pengikut Kristus. Berapa banyak kita melihat orang-orang di China, di Tiongkok, itu semua adalah mereka karena mereka memberitakan Kristus, mereka dipenjarakan. Contoh yang paling jelas adalah seorang hamba Tuhan yang namanya Wang Yi, di mana dia mengatakan orang-orang pemerintahan harus bertobat. Kristus bukannya dibutuhkan oleh orang-orang seperti kita, tapi orang-orang pemerintahan, presiden, wakil presiden, mereka semua harus bertobat, mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berita Injil yang dia beritakan. Dan karena kalimat itu, dia pun akan dimasukkan penjara dan dijahati dan diintimidasi seperti itu. So kita melihat the seed of persecution sudah ada di zaman Yesus. Dan Herodes adalah penganiayanya. Herodes adalah terorisnya. Dan Herodes adalah yang menabur benih penganiayaan. Nah, saudara, dan saya akan mengajak saudara melihat akan dua ayat terakhir. Yaitu apa? Di mana kita juga melihat the seed of persecution juga muncul di bagian yang lain. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membaca ayat 7 dan 8 dalam Matius pasal 2. Sekarang saya lanjut ayat 9 sampai ayat 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, bagian ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa setelah orang Majus, mereka mencari akan satu hikmat, bagaimana bisa menuju kepada bayi Yesus. Dan akhirnya kita melihat the Star of Bethlehem itu menuntun mereka. Dan waktu the Star of Bethlehem itu menuntun mereka, akhirnya mereka bisa penuh dengan sukacita. Mereka melihat bayi Yesus. Saudara, kalau sudah melihat dalam kitab suci dikatakan, when they saw the star, they were overjoyed. Waktu dia melihat the Star of Bethlehem itu memimpin mereka kepada tempat di mana bayi itu berada, mereka bersukacita, bahkan bersukacita dengan penuh limpah.
Dan bahkan di situ mereka menemukan bayi tersebut, mereka menyembah, mereka berlutut, mereka menyembah, dan mereka memberikan persembahan. Saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana menjadi seorang yang merayakan Natal, khususnya untuk pertama kali, kita melihat bagaimana orang Majus itu harus menempuh perjalanan yang panjang. Dia harus capek-capek, dia harus untuk mencari-cari, dia harus untuk membayar harga untuk bisa datang kepada bayi Yesus. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang mengalami persecution. Mereka yang persecuted, mereka punya perjalanan untuk menghidupi iman mereka, memiliki perjalanan yang panjang penuh dengan sengsara dan sebagainya. Banyak dari mereka tidak bisa merayakan secara openly seperti kita hari ini. Banyak dari mereka mengadakan ibadah, tetapi mereka mengadakan ibadah dengan secretly. Mereka tidak bisa dengan bebas. What a long journey to celebrate Christ. Adalah sebuah perjalanan yang susah, perjalanan yang penuh dengan waktu yang panjang untuk bisa merayakan akan kelahiran Kristus. Orang Yahudi, orang Majus mengalami itu. Nah, sudah hari ini kita melihat juga banyak orang-orang percaya. Kita melihat orang-orang seperti orang-orang yang baru bertobat, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk supaya mereka dapat merayakan Natal pun hari ini, mereka harus dipenjara karena iman mereka. Pada saat saya melihat tayangan-tayangan bagaimana waktu di Mesir, ISIS menangkap orang-orang Kristen di hari Natal. Lalu mereka menunjukkan ini adalah orang-orang kafir. Inilah orang-orang yang merayakan Natal, merayakan Kristus Yesus, dan mengatakan Yesus adalah Mesias. Dan akhirnya mereka memberikan hukuman. Orang yang percaya pada Mesias, hukumannya adalah mati. Dan akhirnya mereka menembaki satu persatu. Dan saya sangat tersentak hati waktu ada seorang anak kecil. Dan dia mengatakan, aku adalah pengikut Kristus. Lalu akhirnya tangannya satu jari demi jari dipatahkan satu persatu. Jari-jari pada kakinya dipatahkan satu persatu. Anak ini teriak, anak ini teriak, anak ini teriak. Tapi akhirnya dikatakan, mau menyangkal imanmu atau tidak? Dengan dua tangan yang jari-jarinya sudah patah. Dengan kaki yang sudah patah jari-jarinya. Dia mengatakan, aku tidak mau menyangkal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengasihi Kristus. Mau merayakan Natal saja harus akhirnya dipersecuted. Seorang anak kecil mau merayakan Natal, mau menyanyikan Oh Holy Night saja, akhirnya dia pun harus dibunuh mati. So sekalian, hari ini banyak orang-orang yang unable to celebrate openly about Christmas. Tetapi mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan semuanya karena Kristus. Maka Christmas tanpa Kristus itu tidak ada harganya apa-apa. Karena Christmas justru berharga adalah karena Kristus. Maka ada Kristus tapi tidak merayakan Natal. Nggak apa-apa. Tapi merayakan Kristus di dalam Natal, itulah the true Christmas yang sesungguhnya. Maka hari ini kalau saudara sudah bisa merayakan Natal, jangan sembarangan merayakan Natal. Mari kita merayakan Natal dengan benar. Mari kita merayakan Natal dengan kusuk. Kita dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita benar-benar minta sama Tuhan. Tuhan, kalau saya masih bisa celebrate Christmas openly, berikan saya kesungguhan hati. Banyak orang-orang yang tidak menerima anugerah seperti saya. Maka hari ini siapa yang berkata, Tuhan, ini saya mau kembali kepada Natal yang sesungguhnya. Saudara berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan pimpin hidupmu. Agar apa? Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan. Itu orang Kristen yang sembarangan. Sampah pun mau. Tetapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Kau hanya cari yang berharga, dan yang berharga adalah Kristus. Dan terakhir, saudara sekalian, Lukas pasal 2, saya akan langsung lompat. Lukas. Kita lompat ke Lukas. Lukas pasal 2, ayat 16 sampai ayat 20. Lukas pasal 2, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. So sekalian, apa yang bisa kita lihat hubungannya Christmas dengan persecution? Saudara coba lihat, waktu kita melihat gembala, waktu men-sharingkan apa yang dialaminya. Pada saat para gembala men-sharingkan akan apa yang diterimanya. Ayat 17 mengatakan, ayat 18 mengatakan, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Saudara, kenapa dikatakan heran? Karena orang-orang yang adalah gembala ini pun, mereka pun tahu ini adalah orang-orang yang tidak terdidik. Mereka pun heran, orang-orang dianggap low class. Mereka pun heran, orang-orang yang tidak diizinkan masuk bait suci. Mungkin kita pakai istilah yang lebih kontemporer. Mereka heran, ini bukan orang-orang rohani, ini orang duniawi. Tapi kenapa orang duniawi bisa menerima pernyataan dari malaikat? Kenapa orang duniawi bisa menerima akan satu berita Natal yang benar tentunya? Kok bisa? Harusnya yang terima tuh imam itu benar, seperti Sakaria menerima. Seperti seorang perawan, dia bernama Maria, seperti Yusuf, orang yang sangat righteous man. Itu cocok dikatakan sebagai seorang yang menerima pernyataan malaikat karena mereka adalah orang rohani. Nah, sekarang gembala ini bukan orang rohani, orang yang ditolak kok, orang ditolak oleh bait suci, orang ditolak untuk beribadah di bait suci. Mereka dianggap orang yang tidak rohani. Tapi justru orang yang tidak rohani, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, jangan takut. Berkata, fear not. Dan berkata, jangan takut. Saudara, tentu saja mereka bisa dipertanyakan. Mungkin orang berkata apa? Mimpi ini gembala-gembala. Ini ngomong pasti dia bicara tentang sesuatu yang bukanlah kebenaran. Mereka pasti mimpi. Ini pasti sesuatu yang tidak benar. Ini pasti hoax. Ini pasti sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tetapi saudara, para gembala nggak peduli. Orang percaya nggak percaya. What the heck? Mereka harus cari bayi itu. Mereka harus buktikan bayi itu. Mereka harus melihat sendiri bayi itu. Mereka melewati difficulties, mereka melewati danger. Di dalam perjalanan untuk mencari bayi Yesus, mungkin domba-dombanya mengalami akan banyak masalah. Dia harus repot lebih banyak, berkali-kali lipat. Tetapi bagi mereka tidak mengapa. Mengalami difficulties, nggak mengapa. Mengalami bahaya, tidak mengapa. Yang penting pernyataan Yesus itu adalah datang dari malaikat dan aku harus berada di situ melihat sendiri pernyataan malaikat itu dan aku bersuka cita karena dia. Maka sudah hanya melihat bayi Yesus mereka rela berjalan menempuh perjalanan membawa domba-dombanya yang bisa sewaktu-waktu dicuri oleh penjahat, yang bisa dimakan oleh binatang buas.
yang sewaktu-waktu bisa hilang daripada jumlah yang sepatutnya. Saudara, mereka rela. Mereka memprepare diri hidup lebih sulit untuk mengikut Kristus. Mereka menjalani perjalanan yang lebih sulit demi melihat bayi Yesus. Saudara, mau mengikut Yesus, mereka rela bayar harga. Dan saya ingin tanya hari ini, kita sebagai orang Kristen, kita merayakan Natal, saya ingin tanya, berapa harga yang kau bayar untuk merayakan the true Christmas, yaitu Kristus sendiri? Apakah sudah merayakan Natal hanya sekedar sebuah eventual? Apakah sudah merayakan Natal hanya berdasarkan pokoknya saya sudah ibadah Natal selesai? Apakah saya merayakan Natal pokoknya saya sudah ikut dan saya sudah memakai waktu saya untuk beribadah, tapi saudara tidak menyatakan identifikasimu. I am the follower of Christ. Aku adalah pengikut Kristus. I must dare to follow Christ, even difficult. Bagaimana aku tetap untuk mengambil komitmen meskipun sulit. Maka saudara, mengikut Kristus tidak ada alasan apa-apa. Cuma satu, do obey. Tidak ada excuse apa-apa. Tidak usah pakai alasan macam-macam. Mengikut Kristus perlu sebuah dedikasi. Hidup lebih sulit, tidak apa-apa. Hidup lebih kurang nyaman, tidak apa-apa. Karena yang ku cari adalah Kristus. Dan yang harus kutemukan juga adalah Kristus. Mana mungkin aku bisa menemukannya jika bukan Tuhan yang menunjukkannya. Maka doamu dan doaku haruslah adalah apa? Tuhan, tunjukkan jalanmu. Sehingga aku menemukan Natal yang sesungguhnya. Dan menemukan Kristus yang sesungguhnya. Dan melalui pimpinanmu, biarlah aku hidup di dalam Kristus selama-lamanya sampai akhir hidupku. Kiranya Natal mengkaitkan ini di dalam hidup kita. Hidup lebih susah mengikut Tuhan, jauh lebih berharga daripada hidup penuh dengan kelimpahan tanpa Kristus. Maka hari ini siapa yang berkata, ini saya Tuhan, ampunilah saya kalau Natalku selama ini saya tidak sungguh-sungguh. Ampunilah saya kalau saya selama ini Natal nggak membayar harga apa-apa. Saya mau merayakan Natal, tapi saya nggak mau ikut Tuhan. Maka hari ini kiranya Tuhan berbelas kasihan, menegur kita semua, membawa kita kepada jalan yang benar. Dan kiranya Tuhan melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena Kristus, the one and only Christ, adalah the true Christmas di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami kalau kami seringkali adalah anak-anak Tuhan yang take it for granted. Sehingga kami tidak memiliki akan kepentingan untuk merayakan Natal dengan kusuk dan benar di hadapan Tuhan. Ampunilah kami kalau kami seringkali menjadi orang-orang yang seperti yang tadi sudah kami baca di dalam kitab suci. Mungkin kami sangat takut dengan penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Sehingga kami mau cari aman. Seperti pemilik penginapan, kami berkata, tidak ada ruang bagimu. Tidak ada ruang bagi Kristus, tidak ada ruang bagi orang Kristen, tidak ada ruang bagimu. Dan mungkin kami juga orang-orang seperti ini yang ditolak oleh dunia, oleh karena Engkau ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau telah melewati semua itu. Dan kami mau belajar juga dari para gembala, yang mereka adalah orang-orang yang tidak diizinkan masuk bait suci. Tapi Tuhan, Engkau mau menyatakan, do not be afraid, the shepherds. I bring you good news.
Tuhan, Engkau mengasihi mereka meskipun mereka dianggap sampah oleh dunia. Dan kami tahu ya Tuhan, kami hari ini mungkin jadi orang Kristen, kami yang dianggap sampah. Kami dianggap sampah karena kami percaya Kristus. Tapi Tuhan, Engkau mengatakan, do not be afraid. Dan kami pun mau belajar menerima kalimat-kalimat itu. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami juga belajar daripada orang Majus, di mana kami tahu orang Majus mencari segala hikmat, tapi makanya mereka tahu hanya hikmat Kristuslah yang adalah kebenaran satu-satunya. Dan Herodes yang berusaha menipu dan memanipulasi dengan mau menyembah, tetapi justru dia punya hati untuk membunuh. Ampunilah kami kalau kami hari ini pun juga mungkin bermuka dua seperti Herodes. Kami kelihatannya melayani Tuhan, kami kelihatannya merayakan Natal, tapi sebenarnya dalam hati kami nggak ada Natal itu, nggak ada Kristus dalam Natal kami. Dan mungkin kami juga seperti orang Majus yang Tuhan pakai untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang demi Kristus. Kami seringkali kurang mau dipakai Tuhan di dalam sebuah perjalanan yang panjang. Kami kepingin selalu ada shortcut untuk kami. Tapi kami seringkali nggak rela untuk mengalami risky journey, perjalanan yang penuh dengan resiko untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dan ampunilah kami kalau seringkali kami tidak rela bayar harga. Hidup lebih sulit bagi Tuhan. Hidup lebih bahaya bagi Tuhan. Kami masih nggak punya keberanian untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun kalau kami seringkali kurang serius. Mohon Tuhan campur tangan dalam hidup kami, agar kami jangan main-main di dalam mengikut Engkau. Tegur kami ya Tuhan, gelisahkan kami, dan bawa kami untuk menempuh perjalanan yang benar, memahami Natal yang sesungguhnya di dalam Kristus satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kiranya segala kemuliaan kembali pada Tuhan, dan kiranya Natal tahun ini pun juga membawa kami bertobat kembali di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami yang kami panjatkan. Di nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.